berbagi kisah penuh makna. Aku, kamu, dan mereka, semuanya ada di POM. Dimulai dari nol, diskusi kita, belajar pengalaman sesama kita. Dimulai dari nol. Lanjut. Kesehari-hari sih gue lebih kayak ya kerja udah pasti kerja, gue kerja terus. Tapi dia bukan acara rohani ya, maksudnya gue melayani, gue pelayanan di suatu gereja dan suatu komunitas kayak gitu. Dan ada emang gue sering apa ya dibilangnya, terus nongkrong paling, tapi nongkrong di situ gue lebih kayak ke nongkrong. Ada juga beberapa anak-anak muda yang sering sama gue, jadi emang ya udah kayak gitu, kerja melayani udah paling itu aja sih. Tapi emang balik lagi ya, gue have fun ngelakuin itu. Oke, wow. Karena emang Evan ya. So, rutinitas kalian dengan kondisi sekarang itu kalian have fun, still have fun. Karena terus terang nih, perihal milenial, menurut milenial tuh makin berat hidup. Terus terang ya, karena ada beberapa juga yang menganggap makin berat nih. Cuman kan kalian bisa have fun itu wow, suatu yang mungkin bisa menggambarkan juga buat generasi milenial ya dan sebagainya. Nah, perihal tunggu, sebelum lupa juga yoga 26 tahun dong berarti. iya Sekarang kan lagi jalan di situ. how about relationship? Karena kan ya kalau umur segitu kan umur segitu kan lagi ya apakah belum kepikiran atau Gue belum kepikiran ke situ sih. Karena mungkin karena gue juga baru apa nih ya? Gue jadi curhat jadinya ya. Enggak, gue siapa tahu kan baru ditonton selesai. juga kan, siapa tahu. Iya kan. Kalau lu nonton nih nggak sama deh. Siapa tahu di zaman Tuhan. Langsung di-chat. Aku balik ke kamu. Karena kamu udah sampai di YouTube. Dulu tambahin suara tadi. Enggak. Karena gue belum kepikiran ke situ sih. Gue lebih maksudnya sekarang ini gue lagi happy sama kerjaan gue. Oke. Lagi ya disebutnya lagi nabung lah di situ, dan gue juga lagi senang juga sama pelayanan gue yang sekarang. Ya udah di situ aja, jadinya akhirnya gue fokus dulu di situ. Mungkin kalau misalkan endingnya emang sih jodoh di tangan kita ya, tapi emang ya udah Jodoh itu tangan kita. Iya, kita yang menentukan. Oke. Kalau kita udah dapet baru ya udah. Oke, tuh guys ya. Quote of the day. Quote of the day. Ya. Intinya Enggak, masih belum relate. Masih tetap yang tadi. Iya. Itu kayaknya ringtone tadi. Coba editor coba diedit lagu itu. Jadi lebih ke belum kepikiran aja ke situ sekarang. Oke. Ya, mungkin nextnya ya Soalnya pelan. Oke, sorry. Bukannya sorry gue langsung tembok aja. Kaget kan? Makanya gue Iya. gak ada materi soalnya. Karena Gen Z nggak tau ya, gue kepikirannya gitu loh. Gen Z sekarang kan kayak Nikah muda ya? yes. Iya lagi. Iya, temen gue kan harus nikah. Iya lagi. Masalahnya gini kak. Temen gue banyak yang nikah. Jadi loh. temen Dan cowok minimal 25 tahun. 27. Iya. That is your turn now, right? Iya. Your turn right now. Gimana sih? Ya gitu lah. right. Sedangkan cewek lebih muda lagi dong. Iya, Cewek betul. dong. 21. Temen gue 21 udah Bukan nikah. nikah nggak sih? Tapi sebenarnya Oke, coba apa? sebenarnya kalau dari gue itu gue menentukan untuk married itu di umur 25 tahun. Oke, now Tahun 25. Tapi udah ada jodoh. Enggak. oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Maksudnya apa-apa. ini kan kita ya who knows ya. Who knows kan hidung siapa kan? Who knows ya kan? Hidung Iya, siapa kan? iya. Betul juga. Ya kan? Jadi kan clue-nya baik-baik. Unos guys. ya kan Oke. kita kan nggak tahu ya yang namanya. Ya siapa tahu besok tiba-tiba langsung dapet ya kan? Oh jadi ngomong jangan ya. Kita nggak tahu, kita Ya, nggak tahu. nggak. Ya, benar. Cuman soalnya kenapa gue ngomong itu karena trennya itu agak unik ya. Iya. Gen Z ini ada yang berpikiran karir, ada yang berpikiran langsung family,
ada juga yang mereka memang menikmati untuk mau menjadi keluarga muda gitu loh. Hal seperti itu sih. Ini agak terlalu juga. Aku kayak bukan ya. Apa sih dari tadi? Lanjut. Oke. Udah ya, pertanyaan itu pertanyaan itu. Ya. Kalau Mira, gua agak ragu apakah same? Mira berarti 21. Seperti tadi Mulan bilang, kalau cewek kan bisa 21 juga. Apakah ada? Temen aku nikah 21 tahun. How about you? Pacaran belum. Sedih banget. Nanti lah ya, belum Oke, kepikiran nggak ke sana Iya, nggak apa-apa. Kebetulan narasumber sekarang jomblo semua. Iya ya. Iya, Narasumber, plus kameramen juga kameramen juga. Yuk, lanjut. Kok gue jadi gitu ya? Lanjut. Nah, guys, pertanyaan kedua. Kalau tadi gue nanya rutinitas kalian sehari-hari, nah seberapa besar sih lingkaran pergaulan lo orang? Oh. Kalau gue ya, gue dulu. Boleh, bebas. Mau dari mana? Gantian kali ya. Yang agak bingung tadi. Gue lebih demen tanya orang bingung. Pertanyaannya tuh lebih dapat Bisa Oh, iya. dua. Ya. Karena pertanyaan itu langsung Kalau gua gua langsung refleks gitu. ruang lingkup, kalau disebut ruang lingkup karena gua hidup di balik lagi ya, kalau Oke. gua hidup di pelayanan, Oke. dan kalau ruang lingkup Tunggu. Pelayanan apa nih? jadi gua pelayanan di entah di gereja atau di komunitas itulah. Oh, oke. Sip. Rohani. Siap. Rohani. Tapi kan kita acara rohani ya, guys. Gak apa-apa. Kan kita makanya gua mau mempertajam pertanyaan itu supaya kan orang pelayanan apa nih? Iya. Karena kan pelayanan itu kan orang identik dengan lu kerja jadi Iya, waiter, betul. lu kerja jadi mungkin office boy dan sebagainya, ngurus itu kan pelayanan. Hidup Iya. siapa balik lagi Jadi kan? latar belakang gua teologi kebetulan, guys. Ya, oke. Biar tahu dulu. Oke. Biar tahu dulu. Jadi orang tahu pelayanan itu kemana. Ya. Maksudnya lebih kayak kalau misalkan buat itu kan udah pasti banyak ya, maksudnya relasi sama orang banyak. Tapi kalau misalkan kayak buat orang-orang di sekitar, kayak buat teman-teman, kayaknya gue kayak sekarang lebih di umur gue yang sekarang ini lebih ngekat sih. Oh. Maksudnya kayak lebih kayak oke, kalau misalkan itu buat nguntungin gue dan buat gue bertumbuh, oke sekarang kita main gitu nggak apa-apa. Tapi bukan itu juga, bukan berarti gue manfaatin orang itu, bukan. Oke. Tapi lebih kayak Lu umur lebih sekarang, memilah ya. Iya, memilah. Oke. Enggak asal lagi kayak gitu loh. Kalau dulu kan kesini ayo ke sana ayo ke sini. Kalau sekarang enggak di sini. Jadi Kayak ada capek. seberapa besar lingkaran itu, ya bagaimana lu cara memilahnya itu. Iya. Oke, sip. Bisa kok sih belahnya ya. Oke. Karena Next, mungkin Lagi. thank you. Next. Coba besar pergaulan, apakah cuman sama dancer? Sorry ya. Karena gua ini kan pemikiran gua ya balik lagi ya. Apakah lu cuman circle pergaulannya cuma sama lu punya komunitas dancer kah atau apakah sebatas itu karena lu pengen mempertajam skill lu atau yang lain boleh share. Gue itu tipe orang yang susah banget dalam berteman sebenarnya dulu. Jadi beruntung dong jadi temen lo. Wow. Karena Indonesia. emang dulu sifat aku tuh jelek banget sih. Oh ya. Jelek banget. Kenapa? Emang lebih keras kepala, jadi orang tuh harus ke. Gue juga sih. Kalau misalkan lu kayak gimana gitu. Benar sih. kayak apa ya? Kayak orang tuh harus ikutin semua kemauan gue gitu. Oke. Dan kayak sebenarnya temen gue itu paling banyak 3. Dulu. 3. Serius? 3. Maksudnya temen Yang benar-benar oh deket yang sama aku. benar-benar ke oke. Aku emang sama sih, sama kayak Kak Yoga, lebih memilah-milah juga Oke. dari dulu juga gitu. Karena teman yang baik dan dulu kan pasti kita juga tahu. Iya. Jadi gitu, dulu cuma gitu doang. Oh, tapi menarik nih. Oke. Udah, ada lagi? Oke, mungkin nanti gue akan lanjut pertanyaan yang ini. Cuma gue mau tahu dari Mira dulu nih. Kayaknya ada something yang menarik yang agak sama. Coba Mira dulu deh. Gimana pergaulan lo? Iya. Apakah sama? Sama banget sih. Sama banget, sumpah. jangan kalian emang
Enggak. Oh, iya. Jadi kalau Caca tuh punya Jangan-jangan lo salah satu teman yang tiga itu. kita kan spesies yang sama. Oh iya sih. Lo kan bilang tadi cuma punya 3 teman. Oh, Aries Satu ya. teman ini, 2 lagi yang lain. Berarti Enggak. Kalau Caca punya teman 3. Oke. Aku punya 1. Oh, really? Yang benar-benar dekat. 1. Oke. Tapi circle pergaulan tetap ini kan, Kalau di-maintain kan? circle ada 3 atau 4 orang doang. Iya, nggak terlalu dekat lah ya. Iya, paling Cuman, kayak pulang sekolah main. oke. Tapi nggak yang selalu gitu. Nah, sama kecil juga. Dan itu karena aku juga punya sifat yang buruk juga sama. Iya. Nggak suka diperintah. Nggak suka apa ya, ada yang memimpin aku gitu. Aku nggak Oke. suka. Karena emang kita tuh zodiaknya emang sama kali ya. Oh, Emang tipe alah. zodiak yang memimpin gitu. Apa zodiaknya? Aries. Iya. Serius Ayo, banget. apa? Virgo. Oh, Virgo. Berarti lo bisa nyanyi itu dong, Sarla. Beda konsep. Oh, bukan ya? Beda. Virgon. Oh, itu Virgo. Oh iya, oke. Iya. Tapi Gitu. nggak sesuai ekspektasi gue ya. Gue pikir nggak nih. Pas tadi bilang circle memilah-milah, ya sama lah kurang lebih mirip-mirip. Karena gue berpikir itu kenapa seharusnya Gen Z itu circle lebih luas dong, sedangkan lu punya gadget atau punya apa yang kalau mau dibilang gampang komunikasi. Let's say kayak gua nih, zaman dulu mau cari teman atau mau berhubungan sama temannya mesti kuartel. Betul. Mesti kuartel loh. Telepon, udah 800. Ya itu bokap gua waktu dulu. Iya. Iya. Maksud gua aja nih berusaha untuk mencari circle seluas mungkin untuk supaya nggak kudet. Nih kalau dari gua ya, supaya nggak kudet. Makanya kalau gua nanya, kalau Gen Z itu gimana sih? Sedangkan lu tuh udah punya apa-apa sekarang, lu tinggal nanya Mbah Google ya kan? Oh iya. Iya kan? Apa-apa udah tahu. Nah, apakah karena kegampangan, maksudnya semudah itu sehingga lu pun, udahlah gua nggak perlu bergaul, udahlah gua nggak perlu ini. Apakah seperti itu atau gimana gitu loh? Mungkin kalau menurut aku ya, Ah, kayak gini. unik nih, seru. Oke, menurut aku pribadi, kita mungkin berteman tuh banyak, kenalan sama orang tuh banyak. Oke. Kenal sama si ini, sama si itu, sama si ini, nongkrong sama si ini, sama si itu. Tapi dalam memilih teman, itu kita memilih banget. Karena ya itu tadi kan jangkauan makin luas ya. Kita bisa ketemu sama teman dari mana aja. Nah, itu yang bikin kita jadi makin memilih lagi dalam berteman. Karena yang aku tahu di media sosial itu semua orang fake. Yang ditunjukkan hanya yang baik-baik aja. Ya. Iya, makanya kayak ngapain gue berteman sama dia, belum tentu dia aslinya baik. Jadi yang pasti-pasti aja. Apakah karena pengalaman kalian pernah punya atau kalian pernah terjebak sama teman yang fake juga atau apa? Pernah nggak? Karena gue pun kalau mau dibilang ya perihal ini dari segi milenial, anak milenial ya, yang dimana gue mencari circle, makanya gue punya grup tuh banyak, maksudnya ikut mana aja masuk, ini masuk, ada komunitas ini ikut, senang gitu loh sama komunitas. Jadi enggak yang namanya milah-milah, tapi milah-milahnya itu kalau misalnya komunitas itu udah gak bagus nih, enggak benefitnya buat gua kayak merugikan gitu atau apa, ya gua nggak akan ikut. Milah-milahnya mungkin itu, tapi gua mencari sebanyak mungkin circle supaya gua nggak kudet yang tadi gua bilang. Nah apakah, tapi ada beberapa ya dari yang kudet dari kudet lagi, dari circle-circle itu yang bikin gua kecewa karena fake kayak yang tadi nggak bilang ya, fake friend atau fake person gitu, yang dimana mereka depannya ini tapi di belakangnya tuh ngomongnya juga malah nusuk dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah nggak tahu kalian pernah ngerasain juga nggak sih hal kayak gitu? Kalau aku sih sampai saat ini Belum ya. Oke. Cuman how come kalian bisa milah-milah sedangkan kalian tuh nggak merasakan hal seperti itu? Kalau gua pribadi jujur aja Kak, karena mungkin gua udah pernah di situ, di fase itu. Circle gua tadinya disebut banyak, ya banyak banget. Karena emang gua tipikal orang yang gampang akur sama orang. Jadi emang dan gua nggak milih-milih temen. Oke.
Jadi kayak ya udah temenan sama Tapi milahnya itu milah dalam Milahnya artian itu- benefitnya buat lo apa enggak gitu ya? Dan gua yang keduanya lebih kayak mungkin di umur gua yang sekarang setiap orang tuh kan gimana ya, ada fasenya kak, ada fasenya di mana gua tadinya gua di titik ini dan sekarang gua di titik ini nih. Oke. Nah di titik gua yang sekarang ini baru gua oke deh gua memilah deh, maksudnya kayak gua udah capek deh, gua nggak mau lagi di hidup itu gitu. Oke. Jadi gitu. Kenapa. Tapi menarik sih. Oke. Tanpa membuang waktu banyak, lanjut nih ya. Ada question ketiga nih buat kalian semua. Kalian yang mau jawab duluan silakan. Atau dari tengah dulu ya. Gantian. Ada nggak ketakutan atau rasa khawatir atau kecemasan untuk kehidupan ke depan? Ini lanjut yang tadi nih. Udah pasti banyak. How come? Contoh, sorry bro, ini tuh ya. Gua dari segi milenial sangat, kalau mau dibilang banyak lah ya, karena kan kita udah merasain dari fase yang dulu mudah, akhirnya fase yang jadi ya cukup sulit, ditambah ya kalau mau dibilang ngikutin zaman dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak sanggup atau kita nggak kuat, gitu, selesai. Tapi kalau dari kalian nih Gen Z, yang dimana kalian udah lahir dari kemudahan atau kalian juga udah ya banyak yang instan lah, apakah itu membantu kondisi kalian juga seperti ini supaya kalian nggak takut, atau malah sebaliknya kalian malah ada rasa khawatir atau rasa kecemasan itu untuk kehidupan ke depan gitu? Coba. Kalau menurut aku sih udah pasti banyak banget ketakutannya kayak. Oh iya, malah banyak ya. Kekhawatiran apalagi Apa itu? anak pertama. Kedua, Anak pertama. kedua. Anak pertama. Oh, Itu jadi udah pasti. ini ya tulang punggung keluarga. Bisa seperti itu. Oke. Itu udah pasti. Jadi hal Kecemasannya ketakutan itu adalah terus kan apalagi kan zaman tuh makin berkembang banget kan. betul. Dan kita tuh sebenarnya tergantung dari diri kita Bagaimana bisa cara menyesuaikan dari tahun ke tahun kan pasti adanya peningkatan entah dari gadget lah atau dari game-game dan lain Iya. sebagainya. Apalagi kan kita kan dari zaman yang istilahnya tuh di bawah lah. Jadi jatuhnya kita ke zaman ini pun kita berproses gitu loh. Betul. Pasti kan untuk kedepannya lagi kan pasti akan ada tantangan yang lebih besar lagi kan kita nggak tahu itu apa. Tapi kan, Gen Alpha nih, balik lagi nih kan buat Gen Alpha yang tadi yang lahir dari 2013 kan. Benar sih, memang sih ada gap, dan ya kalau dari gue milenial apalagi ngerasain dari zamannya ini kan. Tapi agak menarik sih, soalnya kan gue merasa kalian itu seharusnya tidak perlu cuma sendiri aja dong. Cuman kan ternyata ada banyak ya. Boleh next dulu deh. Siapa nih? Boleh? Nggak boleh. Boleh diulang pertanyaannya? Kalau dibilang kecemasan ya kak? Gue mau ngulang pertanyaan. Ya udah, silakan. Dibilang kecemasan atau ketakutan, ya selagi gue manusia ya pasti ada ya. Tapi emang kalau misalkan gue pribadi, cara memanagenya maksudnya gue paksa diri gue supaya gue nggak ngerasain itu dan ngikutin prosesnya aja. Oke. Jadi kayak Menyesuaikan ya. menyesuaikan. Jadi ke guanya Juga juga beradaptasi. apapun ketakutan gua, apapun kecemasan gua, jadi kayak ke guanya ya udah jalanin prosesnya, terus ke guanya happy. Oke. Dan ya berat pasti. Cuma disebutnya enjoy aja capek gitu ya? Enjoy. Oke. Santai itu sih kalau gua. Tetap ada, cuman lu menyikapinya itu dengan hal yang Iya. ini ya, supaya nggak stres kali ya. Iya betul. Gimana cara kita menyikapinya sih? Kalau misalkan kita mau stres, kita pasti stres. Tapi kalau misalkan kita enggak, kita nggak akan bisa stres menurut gua. Happy aja. Next nih, yang paling mudah. Coba kita mau denger nih. Let's say 2023, 2021 tahun dong. Wow. Berarti kedepannya masih panjang nih. Nah, how? Nah, Are you Kalau- worry or are you just ya takut pasti ada. ya? Khawatir apalagi pernah dengar gak sih kalau anak muda itu punya banyak kekhawatiran. Wah, ya. Betul. Kayak kadang tuh kayak pikiran yang nggak seharusnya kita pikirin tapi malah kita pikirin. Oke. Nah itu yang terjadi di generasi sekarang. Oke. Nah tapi menurut aku pribadi dari setiap generasi itu pasti ada yang namanya ketakutan.
dan generasi anak muda yang kayak aku umur 21-an tahun. Dimulai